Salam semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya terus berharap bahwa kalian terus boleh bersemangat, kalian sehat, dan terlebih lagi kalian sudah siap untuk belajar agama pada hari ini. Selamat datang di kelas agama. Kita sudah ada di bab yang kelima hari ini, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Ya, saya harap kalian sudah siap alat tulis Alkitab. Kalau perlu ada mungkin minuman di dekat kalian, siapa tahu kalian haus dan kalian perlu minum, silahkan saja. Yang penting kita tetap konsentrasi kepada pokok pelajaran kita hari ini tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Tapi sebelumnya, mari kita menyerahkan pelajaran kita di dalam doa. Mari kita berdoa dan kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Bapa Surgawi, segala sesuatu yang baik yang kami alami adalah berasal dari Tuhan. Suatu pernikahan di dalam Tuhan adalah karunia-Mu agar pernikahan Kristen menjadi tanda keselamatan dan juga karya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Berkatilah setiap pernikahan dan keluarga Kristen agar karena kuasa kasih-Mu, suami istri dapat selalu berjalan bersama dengan penuh cinta, dapat saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling menguatkan pada saat mereka mengalami permasalahan. Kiranya Engkau berkenan menyiapkan hati dan hidup kami agar kami menjalani hidup kami dengan bimbingan kasih Tuhan yang tidak terbatas pada masa muda kami. Haleluya. Amin. Sebelum lebih jauh kita melihat materi pelajaran kita hari ini, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah belajar bagian ini, kalian mampu mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Apa-apa saja sih permasalahan-permasalahan yang mungkin atau sering terjadi dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen dengan baik. Ketiga adalah menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ya, di dalam kehidupan ini, dalam pernikahan Kristen jelas tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita itu dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga. Oleh karena itu, kita perlu menyadari adanya perubahan-perubahan. Kita harus mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegah berbagai permasalahan kehidupan pernikahan. Untuk itu, maka perlu pemahaman yang jelas tentang pernikahan maupun kehidupan berkeluarga secara Kristiani. Saya yakin bahwa di antara kalian semua tidak ada yang berdoa supaya hidup sendirian saja selamanya. Kalian punya rencana untuk menikah, untuk berumah tangga. Oleh karenanya, apa-apa saja yang harus disiapkan, prinsip-prinsip atau nilai-nilai apa yang harus dimengerti untuk menyiapkan pernikahan sehingga menjadi keluarga Kristiani yang memuliakan Tuhan, disinilah kita akan belajar bersama-sama. Mari kita memperhatikan bagian pertama, pentingnya persiapan pernikahan. Selaku orang muda, kamu perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan juga memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun pada saat ini kamu baru dalam tahapan mencari atau sedang berpacaran dan tentunya berpacaran secara sehat. Kita semuanya perlu tahu bahwa hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi umat Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan lain yang juga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup tidak menikah. Dan ini tujuannya adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristiani itu dianggap penting? Jelas, ini penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah
di mana para warganya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen, dapat dijaga, sekaligus kehendak Allah dapat diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Dan ini jelas penting diketahui terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen. Hal ini untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap realita di masyarakat yang mengaburkan dan juga memandang pernikahan bukan sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah. Tujuannya apa? Agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini disebut sebagai katekisasi pernikahan. Persiapan jangka pendek itu mencakup persiapan teknis seperti upacara dan juga perhelatan pernikahan. Seringkali juga dibicarakan upacara secara adat misalnya. Selanjutnya mari kita memperhatikan hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama. Kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan, memiliki keturunan. Mari kita memperhatikan tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Ada 4, kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama adalah pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan sejak penciptaan manusia. Kita bisa membaca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus menjadi dasar pernikahan. Kalian bisa membaca Yohanes 15 ayat 9-17 dan juga Efesus 5 ayat 22 dan 23. Yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga Kristen adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh, serta kemauan untuk saling memberi dan menerima. Yang ketiga, pernikahan Kristen dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan juga eksklusif. Realita dui tunggal, dua menjadi satu, suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada suami istri. Kemudian yang keempat adalah untuk saling membahagiakan dan juga mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik istri maupun suami, mempunyai tanggung jawab dan juga memberi sumbangan yang bermakna. Untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup suami istri. Selanjutnya mari kita memperhatikan bagian ketiga, yaitu kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan dalam pernikahan, di mana di situ ada perjanjian cinta kasih antara suami istri yang dipilih secara sadar.
Pernikahan bersifat eksklusif dan unik, yaitu untuk hidup dalam kesetiaan sesuai dengan rencana Allah Sang Pencipta. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya, gambarnya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Keluarga Kristen sesungguhnya menerima dan menjadi pewarta kabar gembira. Hal itu dapat dimulai sejak saat persiapan pernikahan, sebagai suatu perjalanan iman, suatu kesempatan dan peluang di mana para calon pengantin semakin memperdalam imannya, dan dengan bebas menerima panggilan Kristus untuk mengikutinya dalam hidup berkeluarga. Melalui peristiwa hidup sehari-hari, baik suka maupun duka, baik untung maupun malang, sehat dan sakit, Allah mendatangi mereka suami istri untuk menyatakan dan menyampaikan suatu tawaran dan juga undangan agar mengambil bagian dalam cinta kasih Kristus. Jelas sekali di sini bahwa keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik, yaitu Injil. Keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan dan selanjutnya diwartakan keluar. Di dalam kehidupan keluarga Kristen ada Injil yang dihidupi, ada cinta kasih yang dibagikan antar anggota keluarga, sehingga kebaikan itu kemudian diwartakan keluar kepada sekelilingnya, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga kabar baik itu tentang kasih Kristus bisa sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pernikahan Kristen adalah pentingnya komunikasi dalam kehidupan keluarga Kristen. Di sekitar kita dapat dijumpai banyak pernikahan mengalami masalah serius dan kemudian berakhir dengan perceraian. Mengapa hal itu dapat terjadi? Salah satu alasan utamanya adalah karena suami istri tidak berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, siapapun yang akan memasuki pernikahan Kristiani seharusnya mendapat pembekalan dan dipersiapkan dengan baik berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses antara dua orang atau lebih untuk memberi informasi dan juga menerima informasi, sehingga terjadi kesatuan pemahaman antara suami dan istri. Agar komunikasi bisa berjalan, perlu diusahakan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apa sih aspek yang mendukung komunikasi yang baik itu? Yang pertama, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Dari pembicaraan ini, pada akhirnya akan tercapai suatu kemufakatan atau paling tidak saling pengertian. Kedua, cinta kasih melebihi sekedar perasaan. Karena perasaan dapat berubah-ubah, sedangkan cinta Kristiani adalah tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sehat dan sakit. Meskipun kehangatan mulai menurun, namun tetap saling menerima apa adanya, saling mau membantu untuk berkembang, dan juga menemukan pribadi pasangan yang sejati, tanpa memaksa yang lain menjadi seperti yang diinginkan. Seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan atau mengungkapkan kata yang baik atau kata pujian terhadap pasangannya. Sebaliknya, kritik, ejekan, tuduhan, celaan, maupun sindiran sebaiknya dihindari. Apabila timbul perasaan negatif, sebaiknya jangan dipendam atau didiamkan saja. Jauh lebih baik apabila dibicarakan secara terbuka. Hal apa lagi yang perlu kita ketahui berkenaan dengan keluarga? Ya, keluarga adalah gereja domestik. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga. Keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Semua fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani, diakonia,
bersekutu atau koinonia, dan juga bersaksi atau marturia. Mari kita memperhatikan fungsi dan juga tugas panggilan gereja di dalam keluarga sebagai gereja keluarga atau gereja domestik. Dan ini adalah sama dengan tugas panggilan gereja. Yang pertama, melayani. Komunitas keluarga sebagai gereja domestik terpanggil untuk saling melayani dan berkorban antar anggota keluarga, yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Semangat melayani ini menuntut adanya keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, adanya kesabaran dan juga pengampunan. Yang kedua adalah bersekutu. Kita bisa memperhatikan bagian ini dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8. Keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antar pribadi. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah hidup bersama dan utama. Keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh dan stimulus bagi pengembangan relasi, bahkan persekutuan yang lebih luas. Ya, hal ini ditandai dengan adanya dialog, adanya penghargaan, adanya persekutuan bersama, kebaktian bersama, dan juga doa bersama di dalam keluarga. Yang ketiga adalah bersaksi. Tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Oleh karena itu, keluarga harus menampilkan jati diri maupun misinya sebagai suatu persekutuan hidup. Itu persekutuan hidup di dalam kasih. Keluarga perlu solider dan setia kepada kebutuhan lingkungannya. Dengan demikian, keluarga sudah menampilkan dan melaksanakan panggilan bagi lingkungannya. Ya, kita sudah ada di bagian terakhir dan mari kita boleh menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Pernikahan adalah inisiatif dari Allah untuk perempuan dan laki-laki. Maka pada saat laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, di situ Allah mempunyai tujuan dan rencana yang indah bagi pernikahan. Rencana dan kehendak Allah tersebut perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang secara khusus disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan berikutnya adalah mari kita boleh baca bersama-sama ya. Kalian baca dengan Bapak bersama-sama 1, 2, 3. Dalam pernikahan Kristiani tidak ada tempat bagi orang ketiga, karena pernikahan Kristiani adalah pernikahan yang eksklusif dan bersifat monogami, di mana suami istri menjadi satu dan memiliki kasih agape. Baiklah, Bapak berharap bahwa kalian paling tidak sudah ada pemahaman yang baru tentang pernikahan Kristen, bagaimana menyiapkan diri untuk nanti pada akhirnya masuk dalam kehidupan pernikahan yang diberkati Tuhan. Prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari bersama, biarlah ini menjadi bekal kalian ya, dari sekarang berdoa untuk teman hidup kalian dan nanti hidup dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nah, yang terakhir adalah tugas mandiri untuk kalian. Yang pertama, menurutmu hal-hal apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pasangan agar pernikahan mereka dapat lestari atau langgeng? Silakan ya, minimal 5 poin. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh calon pasangan yang mau menikah supaya pernikahannya langgeng sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Kemudian yang kedua adalah, menurut pendapatmu, apakah berpacaran sebelum pernikahan dan membentuk keluarga baru itu penting? Kalau penting, jelaskan alasanmu. Yang ketiga, menurutmu, bagaimana cara yang baik agar keluarga Kristen dapat meningkatkan identitasnya sebagai gereja keluarga? Baik, kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Mari kita berdoa menutup pelajaran agama hari ini. Tuhan Allah kami yang maha baik, Engkau memanggil dan menjadikan keluarga kami bagian dari keluarga-Mu yang menyatu dalam persekutuan gereja-Mu.
Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami. Karena dengan semua itu, kami dapat bersekutu dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, serta bahu-membahu dalam membangun keluarga. Semoga oleh kekuatan firman-Mu menjadikan keutuhan iman kami tak tergoyahkan oleh godaan apapun. Akhirnya berikan kepada kami semua untuk hidup dalam keharmonisan dengan penuh kasih di antara sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan kalian dalam kelas agama kita. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, tetap cintai Tuhan dengan terus menjaga diri dengan pergaulan yang baik. Baca firman Tuhan, tekun berdoa. Tuhan memberkati kalian semuanya. Kita bertemu dalam kelas agama berikutnya. Shalom.